Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 11 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di rumahnya Pasha yang lagi ngobrol sama Lucky dan tiba-tiba datanglah Dewa. Dewa juga dia karena sudah merencanakan itu semua sama Lucky, dia juga langsung mengasih cek kepada Pasha. Ini cek, hitung-hitung ini DP warisan kamu Pasha, kata Dewa kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia menerima cek itu karena Dewa ngebohong sama Pasha supaya diterima cek itu. Dia juga dibantu oleh Lucky. Lalu Lucky juga dia ngomong kepada Pasha, kamu sekarang udah punya uang, sekarang kamu bisa merenovasi rumah kamu, kata Lucky kepada Pasha. Dan rumah kamu juga akan dibikin kos-kosan lagi, kata Lucky kepada Pasha. Lalu Dewa juga dia akan membantu perusahaannya, kos-kosannya Pasha supaya rame terus. Dan di sini Dewa juga dia ngomong kepada Pasha, saya sekarang pamit Pasha, kata Dewa kepada Pasha. Lalu Pasha juga sama Lula juga bilang terima kasih kepada Dewa karena dia sudah menolong dirinya. Singkat cerita, Dewa juga tidak langsung pulang dari rumahnya Pasha, tapi dia video dulu Pasha sama Lula yang lagi senang menerima cek dari dirinya. Ini untuk dikasihkan kepada Nana. Lalu Dewa juga sudah video Pasha sama Lula, dia juga pergi dari rumahnya Pasha. Lalu di sisi lain Pak Fajar di rumah sakit yang lagi menungguin Tante Merlin, tiba-tiba datanglah polisi. Lalu polisi juga dia ngomong kepada Pak Fajar, maaf Pak Fajar silakan keluar karena jam besuknya sudah habis, kata polisi kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia keluar dari ruang rawatnya Tante Merlin dan dia juga duduk di dekatnya Mbak Lia. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia, kita makan di kantin sambil ada yang mau dibicarakan sama kamu kok, kata Fajar kepada Mbak Lia. Singkat cerita, Pak Fajar juga dia sampailah ke kantin dan di sini Mbak Lia juga ngomong kepada Fajar, apa yang mau dibilang sama saya Mas, kata Mbak Lia kepada Fajar. Singkat cerita, di sini juga Fajar juga dia mengasih tahu dan mengatakan semuanya kepada Mbak Lia bahwa dia itu bukan kakak kandung Nana sama Lula, dan dia juga mengasih tahu bahwa ibu kandungnya Nana sama Lula itu adalah Bu Diana. Terlihat Mbak Lia juga sangat kaget dan melotot mendengar berita dari Pak Fajar. Pak Fajar juga sudah menceritakan semuanya masa lalu dia kepada Mbak Lia. Di sini Pak Fajar juga langsung mewek dan Mbak Lia juga menghampiri mendekati kepada Pak Fajar. Gak banyak basa-basi, Mbak Lia juga langsung memeluk Pak Fajar dengan penuh kasih sayang. Lalu terlihat di sini Pak Fajar juga sudah dipeluk sama Mbak Lia. Dia juga langsung dia menjauh lagi dari Pak Fajar karena Pak Fajar ada yang mau nelpon. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga mengangkat telepon dari, ternyata itu dari Lucky. Lucky juga mengasih tahu bahwa dia sudah mengetahui dan dia juga akan menuju ke alamat di mana orang yang telah mengambil tasnya Tante Merlin. Singkat cerita, Pak Fajar juga dia sudah nelponan sama Lucky. Dia juga ngomong kepada Mbak Lia, Lucky sudah menemukan alamat orang yang telah mengambil tasnya Tante Merlin. Singkat cerita, di sini Pak Fajar juga sama Mbak Lia juga dia pergi dari meja makan itu, dari kantinnya rumah sakit. Pas dia di luar ketemu sama Nana dan Dewa. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Nana, kamu mau apa kesini nak, kata Fajar kepada Nana, saya kesini mau menjenguk Tante Merlin dan Mas Dewa ada yang mau dibicarakan sama Kak Fajar, kata Nana kepada Fajar. Lalu di sini Fajar juga Dewa juga langsung ngomong kepada Pak Fajar, saya minta maaf kepada kamu karena saya sudah menyangka yang enggak kepada kamu bahwa Nana celaka itu, dan ini adalah ulahnya si Ken Kevin karena si Ken Kevin telah nyabotase motornya Pak Fajar dan dia juga memutuskan rem motornya Pak Fajar, kata Dewa kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat geram, marah benar kepada si Ken Kevin. Tapi di sini Dewa juga ngomong lagi kepada Fajar, saya sudah membuat si Ken Kevin mengalami retak tulang karena tangannya saya jepit ke pintu mobil saya, kata Dewa kepada Fajar.
Fajar juga tadinya yang sudah geram kepada si Kelvin mendengar berita itu dari Dewa. Dia juga sangat senang dan dia juga langsung menepuk pundaknya Dewa. Terima kasih Dewa, kamu sudah melakukan itu kepada si Kelvin, kata Fajar kepada Dewa. Lalu di sini Pak Fajar juga dia pamitan mau dia pergi. Lalu Nana juga menanyakan kepada Pak Fajar, kakak mau kemana sekarang, kata Nana kepada Fajar. Lalu Pak Fajar juga mengasih tahu kepada Dewa. Dan di sini singkat cerita Dewa juga akan membantu Pak Fajar untuk ke tempat yang sudah dikasih tahu oleh Lucky untuk menyusul orang yang telah mengambil tasnya Tante Melin. Singkat cerita di sini juga Dewa juga pamitan kepada Nana dan Nana juga mengecup tangannya suaminya. Dan di sini juga Pak Fajar juga dia pamitan kepada mantan istrinya. Dan Pak Fajar juga tidak sadar dia juga langsung mengecup keningnya Balia. Kita juga akan dibikin baper oleh Pak Fajar sama Balia. Lalu Pak Fajar sama Dewa juga dia berangkat pergi menuju ke lokasi di mana yang sudah dikasih tahu oleh Lucky. Lalu untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam terlihat di sini. Singkat cerita Pak Fajar juga di sini bisa membebaskan Tante Merin dan Tante Merin juga dibawa ke rumah. Pas sampai ke rumah di sini Tante Merin juga masih lemas, dia juga mau jatuh. Untuk dengan sigap Balia sama Pak Fajar juga menangkap Tante Merin. Terjadilah pelong-pelong Pak Fajar sama Balia. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Dewa. Nana sekarang sudah bisa menggendong Junior lagi dan dia juga ngomong kepada Junior dan Dewa, saya tidak akan meninggalkan kamu lagi nak, gak seperti ibu saya yang telah meninggalkan saya, kata Nana kepada Junior. Dan Nana juga langsung dipeluk oleh Dewa. Dewa juga sangat senang dan dia juga memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang. Lah di sini juga Nana juga nyanghei di pundaknya Dewa. Lalu di sisi lain keesok harinya Dewa juga dia pergi ke rumahnya Pasha yang lagi direnovasi. Tiba-tiba Dewa melihat material di atas mau jatuh mau menimpa Pasha. Dewa juga menjerit sambil dia lari mendorongkan Pasha. Alhamdulillah di sini juga Pasha juga dia selamat dari bahaya itu mau ketimpa oleh material yang dari atas. Di sini Pasha sudah selamat dan Pasha juga ngomong kepada Dewa, terima kasih Dewa, kamu sudah menyelamatkan nyawa saya, kata Pasha kepada Dewa. Singkat cerita di sini keesok harinya di sini juga Dewa juga dia mengetahui omongannya Bu Farah karena Bu Farah dia telah mengundur-undur masalah ngitung-ngitung warisannya Pasha. Dewa juga sangat geram dan marah kepada Bu Farah. Lalu di sini Nana juga cuma melihatin Bu Farah yang lagi bingung karena Dewa akan mengasih tahu kepada Nek Ratu. Di sini Bu Farah juga tidak bisa ngomong lagi dan dia juga akan menghitung warisan untuk Pasha karena takut dilaporkan ke sama Dewa kepada Nek Ratu. Lalu di sisi lain di sini Balia dia yang lagi jalan di tengah jalan lagi entah cari apa. Tiba-tiba dia sangat kaget menengok ke belakang ada mobil ngebut yang mau menabrak dirinya. Lalu Balia juga lari dan di sini ternyata yang mengejar Balia yang mau menyelakain Balia itu tiada lain ini adalah si Alia si Hiledater. Dasar si Alia si Hiledater ini tidak kapok-kapok dia juga akan menyelakakan Balia karena dia sudah kena tampar dulu sama Balia. Untung Balia juga selamat, dia juga lari ke pepohonan besar dia masuk ke dalam. Di sini si Alia si Hiledater juga besar kemungkinan akan ketahuan sama Pak Fajar dan si Alia si Hiledater juga akan berurusan lagi sama Pak Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 11 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lebati soledat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.